Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Pak Seto, melanjutkan pertanyaan saya tadi Pak. Efek samping dari modifikasi cuaca benar ada atau enggak Pak? Katanya ada kolam dingin, Benar. cold pool. Itu benar nggak sih Pak bahasa seperti itu Pak? Ya, kolam dingin atau cold pool itu sesungguhnya adalah proses alami. Oke. Ya, kalau ada awan yang besar, kemudian dia mulai terjadi hujan, Baik. maka awal-awal itu airnya menguap. Karena kan hangat nih di bawah awan nih. Ya. Betul. Nah, penguapan itu mengambil panas dari sekitar sehingga udara jadi dingin. Nah, maka disebut dengan kolam dingin di situ. Nah, itu proses alamiah yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan modifikasi Modifikasi cuaca. Oke. Jadi tidak usah disangkut pautkan karena nggak ada Oh gitu, hubungannya. jadi nggak ada Itu proses hubungannya alami. sebenarnya. Tapi kan tadi Pak, mau balik lagi soal arah angin ini menentukan nanti hujan ini bisa bergeser gitulah ya, bahasa Iya, sederhananya iya. bisa dipahami ya. Awan yang membawa air itu bisa bergeser, tapi kalau awan kinton sulit nggak lagi? Kalau itu nggak bisa, dia terbang kemana-mana Put. Nah, kalau ini biar Awan dibalas kita jawab terbangnya kemana-mana. sama ahlinya aja itu. Oh ini ahlinya ya? Iya, ini ahlinya soalnya awan kinton ini. Awan kinton itu takutnya kan nggak bisa bergeser, itu jadi kendala ketidakberhasilan modifikasi cuaca gitu. Nah, tapi dampak ke masyarakatnya apa Pak yang dikatakan bahwa menabur atau modifikasi cuaca ini ada bahayanya nggak? Sama sekali aman-aman saja begitu? Pak Aman. Seto? Jadi gini, negara-negara di dunia terus-menerus melakukan riset untuk memperkuat modifikasi cuaca. Berarti tidak hanya Indonesia yang melakukan ini? Oh, kita mah nggak ada apa-apanya. Serius Pak? Nggak ada apa-apa? Negara-negara lain, negara di Timur Tengah itu menggelontorkan triliunan rupiah supaya mereka bisa ada hujan. Oke. Jepang melakukan riset dengan anggaran juga triliunan rupiah supaya bisa menggeser badai. Kebutuhan modifikasi cuaca di masa-masa yang akan datang sangat tinggi. Oleh karena itu Indonesia jujur saat ini cukup tertinggal. Iya, Sehingga yang kita lain harus udah mengejar bisa ketinggalan. modif Oh, mereka badai, luar ya. biasa. Kita baru mereka hujan luar gitu. biasa. Nah, oleh karena itu kita akan perkuat juga. Namun demikian, memang kalau kita bicara banjir tidak ada solusi tunggal. Kita tidak hanya bisa mengandalkan modifikasi cuaca, Betul. nggak bisa. Ada Jadi yang faktor atas lain juga ya. kita sebisa mungkin kita kurangi hujannya, yang Darat, bawah diperbaiki. Diperbaiki. Jadi semua harus saling dukung. Tapi gini, kadang-kadang saya ini suka berpikir gitu, kalau Suka, Berarti misalnya mikirnya Saya suka. kadang-kadang doang berarti Put ya? Kadang-kadang. Kadang suka, kadang nggak suka. Nggak, serius Pak, ini Oh iya, saya oke, serius Pak. oke. Jadi kalau misalnya kita masyarakat tuh sadar nggak sih kalau hujan yang terjadi ini lagi modifikasi cuaca? Misalnya gimana kita Tiba-tiba bisa tahu-tahu muncul matahari, atau tahu-tahu mungkin airnya mendung. asin Yang gitu. ditanya itu- kan harusnya masyarakat. Ini ditanya masyarakat sadar apa enggak? Iya. Kok tanya saya? Ya Bapak kan soalnya pawangnya. Misalnya apakah karena Oh ini mungkin kayaknya lagi habis efek dimodif nih kan iya, gitu? Atau airnya memang- asin mungkin, nah itu berarti habis modif gitu. Atau Orang awam, suaranya racingnya makin bahkan kenceng saya habis pun dimodif. kalau tidak melihat data, saya tidak tahu apakah itu modifikasi. Oh gitu. Jadi kalau saya melihat radar, saya melihat data dengan itu, saya baru tahu. Tapi kalau kita tidak melihat itu, apalagi masyarakat awam, hampir nggak ada bedanya. Ya, hampir nggak ada bedanya. Apakah asin tidak? Walaupun kita menggelontorkan bertonton garam, Nggak asin. nggak asin. Walaupun garamnya asin. Kenapa? Karena air yang jatuh itu bisa jutaan meter kubik. Jadi nggak ngefek. Berarti boleh lah Pak, nanti pas Bapak mau modif WA saya, jadi saya Kabarin. nungguin depan rumah. Iya, bisa nungguin Coba gitu dites ya. gitu. Kalau perlu sambil nadain garam buat siapa tahu ada yang jatuh penuh kan lumayan buat masak garamnya. Jadi aman, bagus ya. tuh. Aman, prosesnya nyaris tidak berbeda, hasilnya nyaris tidak berbeda, hanya yang terasa bahwa kalau kita saat-saat ini maka curah hujannya berkurang di sekitar 30% pengurangannya. Juga nggak bisa terlalu besar juga. 30%. Tapi Nah, lebih 30%. dominan mana nih Pak? Hujan, bisa nahan hujan ekstrim atau bisa menggeser waktu turunnya? Menunda lah ya. Memang ada dua mekanisme. Bagaimana supaya mempercepat hujan sebelum masuk ke daratan, itu bahannya garam tadi itu. Kalau untuk mengganggu proses supaya tidak segera jadi hujan, kalau hujannya sedikit, itu namanya CAO, kapur tohor. Ada lagi. Ya. Kalau yang lainnya nanti sulit lagi nih, nggak usah ngomongin sekarang. Banyak metode. Pak sebenarnya modifikasi cuaca ini kayak perang wilayah nggak sih Pak? Sebenarnya artinya kan begini ya. Kan Saya tadi kan jadi Pak. Bupati Bogor misalnya, Wali enggak, Kota Kan Bogor. bahasanya begini, misalnya Jakarta ingin mencegah adanya hujan yang deras. Dimodifikasi, kemudian hujannya turun misalnya di wilayah Bogor. Jawa Barat, wilayah yang lain. Nah Lip, itu bisa dibilang, kok lu ngirim hujan ke wilayah gue? Gitu. Iya. Karena kan kamu itu jadi bisa dibilang jadi kayak perang cuaca nggak sih Pak? Kalau
kita masa iya sesama negara Indonesia itu mau perang cuaca? Tidak. Tapi ini memang punya potensi dimanfaatkan antar negara untuk melakukan hal seperti itu. Ada potensi. Oleh karena itu ada konvensi juga bahwa modifikasi cuaca dilarang digunakan untuk keperluan militer, untuk keperluan perang. Itu ada konvensinya, dilarang. Ada aturannya begitu ya Pak? Ya, karena memang ada potensi juga dimanfaatkan seperti itu, sehingga harus ada aturannya dan sudah ada aturannya. Pak, tapi pola hujan alaminya beresiko nggak akan Akan berubah berubah gitu nggak loh? begitu Pak? Iya. Sekarang gini, kalau misalnya Putri atau Ya. Philip, ini kalau malam di ruangan selalu gerah gitu ya, kemudian pakai AC boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh, mengubah dong jadinya. Mengubah cuaca, iya sih. Suasana. Harusnya saya gerah nih, kok cuaca nggak gerah ruangan nih? ya. Gitu. Tapi kan misalnya mau ke belakang Pak ditahan kan jadi sebelit gitu. Ini enggak ya? Susah urusannya kan gitu. Takutnya jadi penyakit gitu Kalau loh. ini tidak, karena efek dari modifikasi cuaca itu tidak jangka panjang. Oke. Jadi kalau kita oke. melakukan hari ini, maka efeknya hari ini selesai. Hari ini juga tuntas. Hari ini tuntas. Besok sudah ada sistem baru lagi di atmosfer. Artinya kandungan yang ditebar itu tidak mempengaruhi kondisi Tidak. atmosfer cuaca di wilayah Jadi Indonesia juga begitu Pak? sistem atmosfer Indonesia itu, sistem awan itu biasanya 24 jam. Dari pagi ke pagi. Oke. Ya. Begitu besok pagi, siangnya sudah lain cerita lagi. Lain sistem lagi. Maka kita harus bekerja lagi. Tapi kalau kembali pertanyaan tadi saya sempat tanya Pak, dalam satu hari itu biasanya berapa kali sih memodifikasi cuaca? Apakah satu kali cukup atau perlu biasanya 2 kali atau 3 kali atau Iya. seperti apa biasanya Pak? Tergantung kebutuhan. Oke. Saat seperti ini misalnya kita dari Posko Halim itu sehari bisa 15 kali penerbangan. Oh iya? 15 kali terbang. Iya, kan ininya kan awannya datang terus. Oke. Ya, awan datang terus. Kalau nggak gitu ya bobol juga. Itu 15 pesawat penerbangan Enggak, begitu ya? sekarang di Halim ada 3 pesawat. Oh sekali Oke. terbang berapa pesawat? Sekali terbang satu Satu. pesawat. Oh satu. Terus satu lagi. Satu lagi sampai 15 kali Sampai 15. ya. Pesawat Ya, telepon jadi- nggak bisa Pak, telepon. Hei awan, jangan dong, jangan ke sini. ya kan? Makanya curiga awan Kinton yang nggak mau pergi. Saya ini penasaran Pak, kalau udah dimodifikasi cuaca, ini awannya makin ceper nggak sih Pak? Biasanya kan saya kalau modifikasi motor, mobil Atau biasanya suaranya ceper. makin nyaring gitu kayak knalpot racing gitu Pak. Tapi nggak, balik lagi, kalau kita memodifikasi cuaca, tadi Putri juga mempertanyakan nih, efek di daratannya ada nggak sih yang berdampak? Karena kan memang yang dimodifikasi di atas, tapi Apalagi yang di wilayah lokasi yang itu terus tuh. Ya, Ya, dampaknya kalau kita mengurangi curah hujan, maka dampaknya hujannya berkurang. oke. Ya. Tentu berkurangnya kemana? Tadi sebutkan ada yang jatuh di laut, ada yang memang prosesnya kita ganggu awannya sehingga Tapi curah hujannya pasti sedikit. jatuhnya di laut Pak. Kalau Enggak proses juga. awannya diganggu marah nggak dia Pak? Ya, kita bilang jangan marah ya. Iya jangan Saya marah. takutnya jatuhnya ke pelaminan nanti. Ya memang ada gini, makanya yang susah itu kalau awannya tumbuh di atas daratan. Awan tumbuh di atas daratan. Iya, kalau awan tumbuh di atas laut bergerak ke darat kita Bisa jatuhkan dicegah, dulu. ya. Nah, ketika dia tumbuh di atas daratan, itu kalau masih kecil itu bisa kita ganggu dengan CAO, bahan semai tertentu. Oke. Tapi kalau pertumbuhannya sangat cepat, kemudian pas pesawat kita sedang ada penerbangan sehingga nggak bisa operasi, sudah besar, yaitu kita nyaris tidak bisa melakukan apa-apa. Oh iya berdampak sama penerbangan Nah, juga ya. oleh karena itu secara keseluruhan itu biasanya kemampuan kita mengurangi hujan itu di angka sekitar 30%. Oke, Kita Pak, tidak mungkin bisa 100%. Ini nggak ada bisa. pertanyaan paling jujur nih Pak. Ini sampai kapan kita akan menahan hujan terus nih Pak? Sebelum akhirnya mungkin kita mengakui bahwa sebetulnya masalahnya bukan dari langit, tapi dari daratan itu sendiri. Ya kalau masalahnya dari daratan, untuk mengakuinya nggak usah nunggu ya. Nggak ngaku sebenarnya ya, harus harusnya. ngaku. Jadi memang di darat memang harus diperkuat ya kemampuan menerima air. Tapi kalau kita bicara yang di atas, artinya awan, itu dengan semakin kompleksitasnya persoalan iklim, maka semakin ke depan ya terus dibutuhkan. Betul. Jadi sama-sama yang di atas urusan awan modifikasi itu kita perkuat, riset mari terus kita lakukan supaya makin efektif, makin efisien, makin murah. Dan yang di bawah juga terus-menerus diperbaiki karena kerusakan itu makin lama tentu akan makin parah seiring pertumbuhan penduduk, seiring pembangunan. Jadi harus ini, mari sama-sama ya. Jangan nyalahkan yang atas, jangan nyalahkan yang bawah, tapi mari bersatu padu sama-sama. Yang atas kita perkuat ilmunya, yang bawah kita perbaiki. perbaiki Baik. tata kelola. Sedikit saja Pak,
Jadi sampai kapan ini modifikasi akan dilakukan terkait juga warning cuaca ekstrim? Kira-kira nih akan berlangsung sampai bulan apa sih? Untuk wilayah Jabodetabek itu secara umum ya sampai dengan 10 hari pertama bulan Februari potensinya masih akan cukup tinggi. Ya, kita tetap merencanakan BMKG bersama BNPB bersama Pemprov DKI, TNI dan sebagainya seluruh stakeholder bekerja sama merencanakan itu. Pada prakteknya nanti hari ke hari, tiap pagi kita cek hari ini tantangannya besar enggak? Kira-kira awan-awan yang datang banyak enggak? Hujannya akan banyak enggak? Kalau banyak maka full kita operasikan. Kalau kira-kira agak landai ya kita agak longgarkan. Gitu. Oke, nah Pak kan ini publik banyak juga yang khawatir nanti pola hujan alaminya nanti berubah, terus akhirnya jadi hujan sulit diprediksi. Nah itu benar nggak sih Pak? Enggak, jadi tidak ada kaitan antara operasi dengan kemampuan memprediksi. Bahwa ketika diprediksi hujan 100, kemudian dimodifikasi jadi 70, ya itu yang kita inginkan kan. Atau bisa 50 lah setengah harga. Nanti kita hitung-hitungan di belakang Jiwa ya. mama diskon banget ya. Ya kan bisa nawar mana Ya, tahu kalau boleh kita bisa tentu lebih baik, dikasihkan. tapi kan butuh effort yang lebih Deal ya Pak? Oke. Ya, Deal? 50 ya? Oke. Nggak deal sih. Satu saja Pak pertanyaan terakhir Pak Seto. Sebenarnya sulit nggak antara nahan hujan, nahan lapar, sama nahan kangen? Apalagi nahan perasaan, itu lebih sulit mana Pak? Nahan kangen paling susah. Nahan kangen paling susah ya. Apalagi Pas LDR ya minum Pak. dulu kayaknya mulai seret nih Pak kayaknya. yang ini apa ini? Ini manis loh. Ini saya kasih garam. Aku heran ini. Jadi kita tentunya berharap juga Putri ya, modifikasi itu pemirsa tuh. Jadi nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah kemakan hoax di media sosial. Nggak Ya. pengaruh apa-apa. Bagus, bos. Ya, Waduh, bisa jadi humas nih Pak. Bisa, nanti ini nih ya, kita obrolkan. Oke, tapi paling nggak kita berharap semoga kita juga lebih siap ya. Ya, ya. Jangan hanya modifikasi cuaca nih, tapi kita juga masyarakatnya lebih siap, lebih peduli lagi terhadap lingkungan supaya kalau cuaca buruk dampaknya tidak terlalu besar. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Seto, Pak Seto. sudah Terima kasih bergabung Adik dengan Putri. kami. Penjelasannya, pencerahannya ya. Sangat terkait cerah. juga. Tapi juga kita perlu waspada. 10 Februari hingga 10 Februari ternyata cuaca ekstrim juga. Cuaca masih Iya. ekstrim. Ya. Yang mau cuti mau liburan tahan dulu. Karena duitnya belum cair kayaknya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Kak Silakan Seto. Sama-sama. dimakan. Terima kasih. Jadi Tidak Putri kita mau berbaginya. kemana nih sekarang nih Bu? Kita mau kemana ya? Kita jeda mau dulu kemana? lah. Oke, Kita boleh. makan-makan dulu. Kita makan-makan dulu ya. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.